Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita tutup rakor pada sore hari ini, saya ingin mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Kita kemarin 3 hari, tapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal 5 hari. Penting ini Bapak Ibu, sekali lagi, biar semuanya sinergi, satu visi, satu misi untuk Indonesia emas. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya juga ingin memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang memberikan perubahan signifikan dan juga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerahnya. Coba ditampilkan. Nah, ini ada untuk pertumbuhan ekonomi ya. Papua Barat ada. Wah, ini luar biasa sekali. Ini kalau nggak salah dari ini ya Pak, pertumbuhannya dari ekspor LNG ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Lalu Sulawesi Tengah, ini luar biasa juga. Ini Sulawesi Tengah. Oh Ibu, ini luar biasa juga. Ini dari nikel. Lalu dari Maluku 6,2%. Ini dari pertanian perdagangan ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Sekali lagi Bapak Ibu, ini target dari Pak Presiden Prabowo sudah jelas 8%. Jadi Bapak Ibu harus kerja keras semua. Dulu saya ingat sekali, pertama kali dilantik menjadi wali kota, itu pada waktu COVID, pertumbuhan ekonominya Solo itu minus 1,74%. Lalu kita kerja keras, kerjasama dengan TPID. Ini kebetulan kalau Pak Mendagri tiap Senin rajin mengontrol inflasi di tiap-tiap kota. Minus 0,174, lalu naik 4%, lalu naik lagi ke 6,25%. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini butuh kerja keras kita semua. Lalu satu lagi ada MCP. Ini kepala daerah pasti tahu MCP. Ini paling tinggi. Oh, ada Surakarta juga. Ada yang dari Surakarta? Pak PJ Wali? Nggak ada. Waduh. Waduh. Nanti saya cari.
Ada? Oh ada, maaf. Oke, ini yang paling tinggi Bali, Surakarta, Sragen. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Dulu juga sama, waktu saya pertama kali dilantik, Solo itu termasuk rendah, cuma 65. Lalu kita naikkan ke 80, 90. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena... Ya, teman-teman, tadi kita telah menyaksikan bersama cuplikan video dari Wapres kita, yaitu Gibran Raka Buming Raka, yang berpidato atau juga mengatakan bahwa lebih meningkatkan visi misi, yaitu dengan lebih meningkatkan sinergi. Tadi di video teman-teman kita telah melihat bersama bahwa banyak kota-kota yang tertinggal, teman-teman, dan di sini visi misi mereka juga yaitu Prabowo dan Presiden kita Prabowo Subianto dan Wapres kita ini sangat luar biasa untuk meningkatkan daripada penurunan suatu daerah tersebut, teman-teman. Dan berikut kita coba membaca tanggapan daripada komentator kita, teman-teman. Tekankan satu visi Wapres Gibran Raka Buming minta pemerintah pusat dan daerah hilangkan ego sektoral. Dibuka pagi tadi oleh Presiden Prabowo Subianto, sore ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming menutup rapat koordinasi nasional atau Rakornas pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2024 yang digelar di Sentul International Cooperation Center atau SICC Bogor, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Wapres menekankan pentingnya menyatukan visi serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia pun mengimbau seluruh peserta rapat untuk mengesampingkan ego sektoral demi tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045. Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Penting ini Bapak Ibu, biar semua sinergi, satu visi, satu misi untuk Indonesia Emas. Kita harus kompak, tidak ada lagi ego sektoral. Dan ini adalah tegas daripada pidato Wapres kita, teman-teman ya. Selain menekankan pentingnya keselarasan, Wakil Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang berhasil mencatatkan pencapaian signifikan, khususnya dalam bidang pertumbuhan ekonomi. Ia menyoroti Papua Barat sebagai salah satu daerah yang berhasil meningkatkan perekonomiannya melalui ekspor gas alam atau LNG. Papua Barat, wah ini luar biasa sekali. Ini kalau tidak salah pertumbuhannya dari ekspor LNG. Wapres juga menyoroti pencapaian lain seperti upaya pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Preventing atau MCP yang diinisiasi KPK serta kemajuan dalam penurunan angka stunting. Sebelum mengakhiri sambutannya, Wapres sengaja mengajak pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung program makan siang bergizi, salah satu program prioritas Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Bapak Presiden Prabowo sudah menegaskan berkali-kali pentingnya program makan siang gratis. Jadi saya minta tolong semua Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mendukung program ini, pungkasnya. Penutupannya kemudian disusul dengan pemukulan gong oleh Wapres sebagai tanda berakhirnya penyelenggaraan Rakornas pemerintah pusat di pemerintah daerah. Rapat ini digelar dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Sebanyak lebih dari 5.000 peserta hadir dalam rapat ini, mencakup jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, jajaran pemerintah daerah provinsi, serta jajaran pemerintah daerah kabupaten atau kota. Ya, teman-teman, di sini kita bisa lihat bahwa dalam pidato Wapres kita yang sangat luar biasa ini mendukung atau menegaskan bahwa tidak perlu lagi ada visi misi selain daripada visi Presiden kita itu Prabowo, dan dia juga menegaskan bahwa harus ditingkatkan sinergi
dan juga monitoring untuk mengurangi daripada korupsi-korupsi, teman-teman. Mengusung tema implementasi Asta Cinta Menuju Indonesia Emas 2045, Rakernas ini diselenggarakan guna memberi arahan strategis dan memastikan kesiapan para pemimpin daerah dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan nasional yang termuat dalam Asta Cita. Diskusi panel dengan tema-tema penting disajikan mulai dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan hingga stabilitas politik dan pencegahan korupsi dalam persiapan pilkada serentak. Ya, teman-teman, itulah beberapa isi daripada pidato Wapres kita Gibran Rakabuming yang sangat juga kita apresiasi, dan juga tadi bisa kita lihat bahwa hadir para menteri-menteri, dan diperkirakan tadi teman-teman mencapai 5.000 lebih yang hadir dalam acara Rakernas tersebut, teman-teman. Dibuka pagi tadi oleh Prabowo Subianto, sore ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming menutup rapat koordinasi nasional atau Rakornas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Wapres menekankan bahwa untuk mengelola negara sebesar Indonesia dibutuhkan kesatuan visi serta kerja tim, sehingga sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah adalah hal yang penting. Ia pun mengimbau seluruh peserta rapat untuk mengesampingkan ego sektoral demi tercapainya cita-cita Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Penting ini Bapak Ibu, biar semua sinergi satu visi, satu misi untuk Indonesia Emas. Kita harus kompak, tidak ada lagi ego sektoral. Ya, teman-teman, itu beberapa isi daripada pidato Wapres kita yang sangat luar biasa dan juga menegaskan hal-hal yang penting, teman-teman ya. Dan mudah-mudahan kedepannya lebih ada peningkatan lagi untuk menghilangkan daripada korupsi-korupsi dan juga pemerasan rakyat, teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa dipertegaskan dan dimonitor langsung supaya korupsi-korupsi hilang di antara atau di Indonesia kita ini yang kita cinta, teman-teman. Selain menekankan pentingnya keselarasan, Wakil Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang berhasil mencatatkan pencapaian signifikan khususnya dalam bidang pertumbuhan ekonomi. Ia menyoroti Papua Barat sebagai salah satu daerah yang berhasil meningkatkan perekonomian yang melalui ekspor gas alam atau LNG. Papua Barat, wah ini luar biasa sekali. Ini kalau tidak salah pertumbuhannya dari ekspor LNG. Wapres juga menyoroti pencapaian lain seperti upaya pencegahan korupsi melalui monitoring Center for Prevention atau MCP yang diinisiasi KPK serta kemajuan dan penurunan angka stunting. Ya, teman-teman, itulah beberapa isi daripada pidato Wapres kita yang sangat luar biasa, dan jangan lupa dukung terus. Sekian dulu dan terima kasih.